Bab 11. Aliran waktu 10 kali. Tanaman hijau berasal dari ladang sayur di samping kolam. Xia Wofei terkejut saat mengetahui bahwa hanya dalam 2 jam, semua benih sayuran telah bertunas. Beberapa di antaranya bahkan telah tumbuh sepanjang jari. Daun hijau lembut memenuhi vitalitas. Keajaiban dalam ruang peta spiritual mengejutkan Xia Ruoxi sekali lagi. Hanya dalam waktu 2 jam, tanaman sudah bertunas bahkan tumbuh subur. Ini benar-benar menjungkir balikan ilmu pertumbuhan tanaman. Setelah berpikir lama, Xia Wofei tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia memikirkan kemungkinan dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Untuk memverifikasi dugaannya, Xia Wofei meninggalkan ruang peta spiritual dalam sekejap. Dia mengambil jam alarm kecil di samping tempat tidurnya dan segera kembali ke tempatnya. Dia melirik waktu yang ditampilkan di jam alarm kecil. Dia mencatat saat ini di dalam hatinya. Kemudian, Xia Ruoxi memasang jam alarm kecil dengan lembut di tanah dan meninggalkan ruang peta spiritual dengan cepat. Begitu dia kembali ke dunia luar, Xia Ruoxi segera mengeluarkan ponsel palsunya, beralih ke stopwatch, dan memulai mengatur waktu. Kemudian, Xia Wofei duduk di samping tempat tidur dengan sedikit antisipasi dan kegugupan saat dia menunggu. Dia melihat angka di stopwatch yang terus melonjak hingga 120 detik berlalu. Itu 2 menit kemudian. Sambil berpikir, dia kembali ke ruang peta spiritual. Xia Ruoxi tidak sabar untuk mengambil jam alarm kecil. Dia melihat waktu di sana dan langsung gembira. Saat itu sudah pukul 18.43. Kenyataannya, 2 menit baru berlalu di luar, tapi jam alarm kecil telah menyala selama 20 menit. Dengan kata lain, aliran waktu di ruang peta spiritual ini 10 kali lebih lambat dibandingkan di dunia luar. Ketika 1 hari telah berlalu di dunia luar, 10 hari telah berlalu di ruang peta spiritual. Oleh karena itu, meski bibit sayuran baru ditanam sekitar 2 jam, namun hampir seharian mereka berada di dalam ruangan. Selain pengaruh tanah dan air kolam di ruang angkasa, dan mungkin efek misterius dari ruang itu sendiri, pertumbuhan tanaman di sini jauh melebihi pertumbuhan di dunia luar, jadi ada penjelasan yang masuk akal. Sekarang dugaannya telah terjadi, pikiran Xia Wofei mulai bekerja. Dengan aliran waktu 10 kali lipat, ada terlalu banyak kemungkinan untuk dia kerjakan. Misalnya, tanaman yang membutuhkan waktu 2 bulan untuk tumbuh dalam kondisi normal di dunia luar dapat matang sepenuhnya dalam waktu kurang dari seminggu karena pengaruh gabungan dari waktu percepatan, kolam air, dan tanah. Terutama ketika sampai pada langkah selanjutnya dalam budidaya tanaman sukulen Xia Wofei, efeknya bahkan lebih jelas. Ini karena tanaman sukulen dikenal tumbuh lambat. Tentu saja, ada kegunaan lain juga. Misalnya, Xia Wofei dapat memasuki ruang peta spiritual untuk beristirahat. Jika dia tidur 8 jam, kurang dari 1 jam akan berlalu di dunia luar. Dengan begitu, dia akan punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal lain. Xia Ruoxi berpikir sejenak dengan gembira. Setelah dia sedikit tenang, dia berjalan ke kolam dan minum beberapa teguk air. Dia langsung merasa segar. Dia mengagumi bunga aneh berwarna biru, kuning, dan merah yang tumbuh dari tanaman tak dikenal di tepi kolam. Bunga ini sepertinya memiliki daya tarik tersendiri. Setiap kali Xia Ruoxi memasuki ruangan, tatapannya tanpa sadar akan tertarik. Ia juga terbiasa mengagumi bunga ini setiap kali ia masuk. Setelah mengapresiasi bunganya, Xia Ruoxi meninggalkan ruang peta spiritual. Dia dengan hati-hati menyembunyikan peta spiritual di dekat tubuhnya. Ini adalah hartanya yang paling penting. Apakah dia bisa mendapatkan cukup uang untuk Ibu Husi untuk mendapatkan transplantasi ginjal, perawatan lanjutan, dan biaya pemulihan? Semuanya bergantung pada peta. Malam berlalu. Keesokan paginya, Xia Ruoxi menyembunyikan peta spiritual pada dirinya, mengunci pintu, dan meninggalkan apartemen sewaan. Ia berjalan menuju Tree Mountain Plaza yang letaknya tak jauh dari kawasan kumuh. Sebelum dia melaksanakan rencananya untuk menjadi kaya, dia masih memiliki beberapa persiapan yang harus dilakukan. Tree Mountain Plaza adalah kompleks kota yang sangat besar. Semua kebutuhan dasar hidup dapat ditemukan di sana. Xia Ruoxi pertama kali menemukan toko ponsel dan membeli ponsel pintar yang harganya sekitar 1.000 yuan. Meskipun ia menghasilkan lebih dari 200.000 yuan sekaligus, Xia Ruoxi tetap mempertahankan kebiasaannya untuk berhemat. Lagi pula,
Hehe, masih punya banyak biaya yang harus ditanggung, dan ini bukan waktunya untuk mengeluarkan uang secara berlebihan. Setelah membeli telepon, dia pun membayar nomor baru. Saat ini, nomor tersebut belum diberi nama, sehingga Xiao Fei dengan mudah membeli kartu telepon. Itu tidak murah, tapi nomor ini hanya akan digunakan untuk waktu yang singkat, jadi Xiao Fei tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, dia pergi ke bank terdekat untuk mengajukan kartu baru dan mentransfer 100.000 yuan ke rekening banknya. Dia juga mengaktifkan transaksi online dan fungsi lainnya. Setelah menyelesaikan masalah, Xiao Fei berkeliling dan menghafal lokasi-lokasi pengiriman di dekat kota kumuh. Begitu saja, pagi hari berlalu. Xiao Fei menemukan tempat acak untuk makan siang. Setelah selesai makan, dia pulang dan mulai mengerjakan komputernya. Dia menggunakan nomor ponsel barunya untuk mengajukan akun Taobao dan akun Alipay. Pada saat yang sama, ia menghubungkan rekening bank baru Alipay dengan fungsi transaksi online. Kemudian, Xiao Fei mulai mencari penjual tanaman sukulent Mal. Dia sibuk selama setengah hari. Semuanya demi satu hal, membeli tanaman sukulent yang sudah matang. Meskipun Liang Qichao memberi Xiao Fei banyak bibit tanaman sukulent sebelum dia pergi hari itu, semuanya sangat biasa. Jelas, mereka tidak memenuhi kelas atas Xiao Fei. Dia tidak bisa selalu bergantung pada ruang peta spiritual untuk memutasi semua tanaman sukulent dan menghasilkan spesies langka. Oleh karena itu, metode yang paling dapat diandalkan adalah dengan membeli bibit tanaman sukulent langka secara alami dan kemudian menggunakan ruang peta spiritual agar bibit tersebut matang dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, tanaman dewasa langka tersebut akan dijadikan tanaman dewasa untuk diperbanyak dan dijual. Xiao Fei adalah orang yang berhati-hati, jadi dia secara khusus mengajukan permohonan akun baru dan membeli saluran telepon baru untuk mencegah orang lain menemukan petunjuk apapun. Toh, ia akan memproduksi dalam skala besar dalam waktu dekat dan menjual bibit tanaman sukulent langka tersebut. Jika seseorang menelusuri informasi pembelian bibit tanaman sukulent tersebut, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang salah dan bahkan mengungkap rahasia peta spiritual. Oleh karena itu, Xiao Fei lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan nomor telepon baru dan mengajukan akun baru untuk melakukan hal ini. Sehari sebelumnya di toko sukulent abadi, Xiao Fei juga mendapatkan banyak informasi dari Liang Qichao saat berkumpul di dekatnya, termasuk beberapa penjual terkemuka di Taobao dan Mal. Oleh karena itu, ia menggunakan akun barunya untuk mencari toko-toko para pedagang ini secara online dan mulai berbelanja. Penggemar Gyo kelas tertinggi, aku bisa membeli ini. Sebenarnya ada Myriad Elephant yang bermutasi berwarna merah muda pucat. Tentu saja aku harus mendapatkannya. Dan aku baru saja menunggu untuk mendapatkan bunga kehidupan. Bab 12, Pembelian Massal. Xiao Fei memeluk dirinya sendiri saat dia berbelanja. Semua ras yang dia pilih sangatlah langka, jadi tentu saja harganya tidak akan murah. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan 60.000 hingga 70.000 yuan. Seringkali, Xiao Fei hanya memilih bibit. Namun, ketika dia menemukan toko yang menjual tanaman dewasa, dia pun membelanjakannya. Misalnya, Blooming Cage dewasa yang harganya 20.000 yuan. Setelah berpikir sebentar, Xiao Fei memutuskan untuk membelinya. Pasalnya, laju pertumbuhan tanaman sukulent seperti Blooming Cage sangat lambat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setiap tahunnya, mereka akan tumbuh sekitar 1 mm. Bahkan dengan percepatan waktu 10 kali lipat di ruang peta spiritual dan keunggulan unik dari kolam spiritual dan tanah, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun agar sebuah bibit dapat tumbuh. Ada tanaman dewasa siap pakai yang tersedia untuk dibeli, dan Xiao Fei tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan itu terlewatkan. Secara relatif, waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakan bibit masih sangat singkat. Selain Blooming Cage, Xiao Fei juga menghabiskan sekitar 15.000 yuan untuk menawar alam bulan berkulit putih. Liang Qichao memang ahli tanaman sukulent. Beberapa toko yang dia rekomendasikan menjual banyak spesies langka. Tentu saja, dia baru mengetahui kualitasnya setelah menerima barangnya. Jaminan purna jual secara online cukup baik. Selain itu, Liang Qichao telah merekomendasikan pedagang dengan reputasi yang baik, jadi Xiao Fei tidak terlalu khawatir. Pada saat pembelian selesai, Xiao Fei telah menghabiskan total lebih dari 90.000 yuan untuk membeli bibit lebih dari 10 varietas sukulent langka dan 2 sukulent dewasa. Hatinya sakit.
Kecepatan yang dia ambil untuk membelanjakan jumlah tersebut agak terlalu cepat. 250.000 yuan sepertinya banyak, tapi itu masih belum cukup. Xia Wofei tidak menuliskan alamat pengiriman sebagai apartemen sewaannya di kawasan kumuh. Sebaliknya, dia memilih tempat pengumpulan pengiriman. Dia sangat berhati-hati dan bahkan memilih tempat pengumpulan yang berbeda untuk pedagang yang berbeda. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Wofei mulai menyibukkan diri dengan membuka toko online. Mengingat Tmall terutama ditujukan pada perusahaan, seseorang tidak hanya harus mendaftarkan perusahaannya di Tmall, mereka juga harus membayar uang muka dan biaya layanan teknis yang cukup besar. Oleh karena itu, Xia Wofei tidak mempertimbangkan untuk menggunakan Tmall secara langsung dan malah membangun toko Taobao terlebih dahulu. Dibandingkan Tmall, proses pembukaan toko di Taobao jauh lebih sederhana. Namun, itu juga memerlukan berbagai sertifikasi. Xia Wofei menggunakan nomor telepon lamanya sebagai akun Taobao dan Alipay yang sesuai untuk mengajukan izin pembukaan toko. Dia mengunggah foto identitasnya dan akhirnya berhasil melamar toko tersebut setelah beberapa masalah. Kemudian, Xia Wofei mulai menyempurnakan informasi toko tersebut. Setelah berpikir lama, dia memesan toko Taobao miliknya, Peach Garden Succulents. Nama ini secara alami diambil dari Peach Blossom Origins. Menurut pendapat Xia Wofei, ruang spiritual di peta spiritual itu seperti asal-usul bunga persik. Langkah selanjutnya adalah merenovasi toko. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dirancang. Xia Wofei hanya memilih beberapa template gratis yang disediakan dan hanya membangun kerangka toko online. Mengenai template mewah yang memungut biaya, Xia Wofei tidak akan mengeluarkan uang untuk itu. Karena belum ada produk, Xia Wofei tidak terburu-buru. Dia meraba-raba dan perlahan-lahan membangun kerangka toko online sendiri. Segera 4 atau 5 hari telah berlalu. Selama periode ini, Ling Qingsui menelepon Xia Wofei 2 kali untuk mengajaknya makan, tetapi dia menolaknya dengan sopan. Ketika dia mendengar suara sedih gadis kecil itu di telepon, Xia Wofei tidak tega melihatnya seperti ini. Namun, dia sangat sibuk, dan dia juga menderita penyakit mematikan. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup, jadi dia hanya bisa menolaknya tanpa perasaan. Dalam beberapa hari terakhir, sukulen yang dibeli Xia Wofei secara online mulai berdatangan satu demi satu. Dia juga menjadi sibuk. Setiap kali dia menerima panggilan pengiriman, dia akan segera mengambilnya. Ini semua adalah sukulen langka yang sangat berharga dan juga merupakan benih untuk menghasilkan banyak uang di masa depan. Jika dia kehilangannya di tempat pengumpulan, sudah terlambat bagi Xia Wofei untuk menangis. Barang pertama yang dia terima adalah tanaman dewasa dari alam bulan berkulit putih seharga 15.000 yuan bagi Xia Wofei. Setelah Xia Wofei mengambilnya, dia mengunci pintu dan memasuki ruang peta spiritual dengan bungkusan itu. Karena tanaman dalam pot kecil itu dijual seharga 15.000 yuan, pemilik toko tentu saja sangat berhati-hati dan membungkusnya dalam kemasan yang terlindungi dengan baik. Ketika dia membuka kotak karton besar itu, hal pertama yang dilihat Xia Wofei adalah potongan busa yang terisi sampai penuh. Dia membuka lapisan atas potongan busa dan melihat penutup plastik transparan. Sebuah pot bunga besar dipasang di dalamnya, dan di dalam pot bunga itu terdapat alam bulan berkulit putih yang bernilai 15.000 yuan. Ia memiliki akar yang besar dan berdaging. Kelihatannya seperti lobak besar, tapi sedikit lebih keras dari lobak. Permukaannya ditutupi lapisan lilin. Pada akar berdaging yang terbuka terdapat daun berwarna hijau lebat. Setiap daun memiliki bulu seputih salju. Sekilas tampak seperti hujan. Itu sangat indah dan indah. Xia Wofei dengan hati-hati mengeluarkan pot alam bulan berkulit putih dari kotak karton dan memindahkannya ke sisi kolam spiritual. Kemudian, dia dengan hati-hati menghilangkan butiran tanah di sekitar akar dan perlahan-lahan menarik alam bulan berkulit putih keluar dari pot bunga. Pengungkapan pertama bab ini terjadi melalui N0 Felbin. Jika Liang Qichao melihat tindakan Xia Wofei, dia pasti akan menegurnya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan alam bulan berkulit putih berkualitas tertinggi dengan begitu kasar? Bukankah sia-sia jika tanaman tersebut mati karena pergerakan yang besar? Ada juga langkah-langkah khusus yang harus diambil saat mengganti tanah untuk tanaman sukulen. Tentu saja, orang awam seperti Xia Wofei tidak akan tahu banyak. Namun, Xia Wofei tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu. Pada saat yang sama, dia memiliki kepercayaan diri.
Dia dengan hati-hati menghapus alam bulan berkulit putih, lalu menuangkan semua butiran campuran tanah keluar dari pot bunga. Dia mengambil sekop dan menuangkan tanah spiritual, mencampurkannya secara merata. Xia Ruofei percaya bahwa menambahkan tanah spiritual ke dalam pot pasti akan mendorong pertumbuhan alam bulan berkulit putih. Mengenai apakah tindakan seperti itu akan membahayakan alam bulan berkulit putih, Xia Ruofei tidak khawatir sama sekali. Dengan ruang peta spiritual yang ajaib, serta kolam tanah dan udara, bagaimana mungkin ia tidak tumbuh? Seperti yang diharapkan, ketika Xia Ruofei memasukkan kembali bahan tanaman yang dicampur dengan tanah spiritual ke dalam pot bunga, menanam kembali alam bulan berkulit putih, dan menyiraminya dengan kolam air spiritual, alam bulan berkulit putih yang awalnya lesu segera menjadi energik. Jika Liang Qichao melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Pada hari-hari berikutnya, Xia Ruofei terus menerima kiriman. Dia melakukan hal yang sama pada sukulen ini, baik tanaman itu dewasa maupun bibit. Setelah mencampurkan beberapa tanah spiritual ke dalam bahan tanaman, dia dengan hati-hati menanamnya di ruang spiritual. Demi kenyamanan, dia menempatkan pot bunga dengan sukulen langka di tepi kolam spiritual. Di luar kebiasaannya, Xia Ruofei menata pot bunga tersebut dengan rapi. Sekilas, mereka tampak seperti tentara yang menunggu untuk diperiksa. Terlebih lagi, tanaman sukulen yang telah disiram dengan udara spiritual semuanya tumbuh dengan gembira dan penuh semangat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka semua adalah spesies langka yang bermutasi, mereka tampak lebih enak dipandang. Bab 13, Sayuran Super. Di hari-hari berikutnya, Xia Ruofei hidup dengan sangat santai. Setiap hari, selain memasuki ruang spiritual untuk melihat pertumbuhan sukulen dan menyaksikan indahnya bunga tanaman misterius di tepi kolam, pada dasarnya dia tidak punya pekerjaan lain. Renovasi toko online juga terus disempurnakan. Sekarang semuanya sudah siap kecuali produk yang akan dijual. Mengingat ia perlu mengambil beberapa foto berkualitas tinggi untuk membuka toko online, Xia Ruofei mengumpulkan gigi dan pergi ke toko digital di Three Mountains Plaza untuk membeli kamera DSLR. Meskipun itu baru tingkat awal, harganya masih lebih dari 10.000 yuan. Segera, hanya tersisa setengah dari 250.000 yuan yang diperoleh dari penjualan Ice Lantern Jade Dewu kualitas tertinggi. Karena efek magis ruang dan perbedaan aliran waktu, sayuran yang ditanam Xia Ruofei sebelumnya tumbuh sangat cepat. Misalnya, sawi yang siklus pertumbuhannya lebih pendek akan matang sempurna dalam 3 atau 4 hari setelah ditanam dan dapat dipetik serta dimakan. Perlu disebutkan bahwa sayuran yang ditanam di ruang spiritual ini tidak hanya lebih besar daripada yang dijual di luar, tetapi juga terlihat cukup bagus. Warnanya hijau dan penuh vitalitas. Mereka bahkan tidak terlihat seperti sayuran asli, tapi seperti karya seni yang diukir dari batu giok. Xia Ruofei memiliki kompor induksi kecil di apartemen sewaannya, jadi dia tidak sabar untuk memetik sawi. Setelah keluar dari ruangan, ia membilasnya dengan air bersih. Daun sayuran yang tumbuh di ruang spiritual bisa dikatakan bersih dan sangat bersih, lalu dipotong dan digoreng. Xia Ruofei telah menerima pelatihan bertahan hidup di hutan belantara profesional di ketentaraan, jadi meskipun keterampilan kulinernya tidak dapat dibandingkan dengan koki restoran, setidaknya dia bisa memasak sepiring sayuran. Tak lama kemudian, sepiring tumis sawi pun baru disiapkan. Selain sedikit minyak sayur dan garam, tidak ada bumbu lain yang ditambahkan. Tumis sawi di piring tampak segar dan hijau, membuat nafsu makan Xia Ruofei bertambah. Dia mengambil sumpitnya dan memasukkan beberapa sayuran ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa mengunyah, Xia Ruofei merasakan aroma menyerang hidungnya, membuatnya mulai mengunyah. Sekali gigitan, manisnya dan renyahnya sawi membuat setiap indera perasanya melonjak kegirangan. Xia Ruofei mengambil beberapa suap sebelum berhenti. Matanya berbinar gembira. Dia belum pernah makan sayuran lezat seperti ini seumur hidupnya. Yang pasti adalah sayuran yang dijual di pasar, termasuk sayuran organik mahal yang diberi label di supermarket. Sangat berbeda dengan sawi yang ditanam di luar angkasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah efek magis dari ruang petaro. Sepertinya aku akan selalu mendapatkan makanan enak di masa depan. Xia Ruofei memikirkan banyak sayuran yang ditanam di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memenuhi dirinya sendiri dengan gembira. Sayuran di ruangan itu tumbuh sangat cepat. Dia pasti tidak perlu membeli sayuran di kemudian hari. Dia bahkan bisa mengambil sebagian untuk dijual.
Dibandingkan dengan laju pertumbuhan sayuran, laju pertumbuhan sukulen terlihat agak lambat. Meskipun waktu bertambah 10 kali lipat, Xia Ruofei hanya bisa melihat bahwa mereka telah tumbuh sedikit setiap hari ketika dia memasuki ruang angkasa. Pertumbuhan blooming cage dan alam bulan berkulit putih adalah yang paling lambat dan bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Xia Ruofei tahu bahwa sukulen tumbuh lambat, jadi dia tidak terburu-buru. Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk mereproduksinya, termasuk 2 kandang mekar yang matang dan alam bulan berkulit putih. Apa yang dia harapkan adalah dengan membiarkan mereka tumbuh di ruang peta spiritual untuk jangka waktu yang lebih lama, mereka bisa mendapatkan vitalitas terbesar. Selain itu, mereka bahkan mungkin mengalami pengobatan yang mengejutkan seperti Jade Dew yang dijual sebelumnya. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil jalur yang menjual produk kelas atas, Xia Ruofei tahu bahwa dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Hari-hari berlalu dengan santai. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu di dunia luar dan 10 bulan telah berlalu di luar angkasa. Dengan peningkatan ajaib sumber daya di ruang angkasa, sukulen tersebut bahkan mungkin dianggap telah tumbuh di dunia luar selama 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih. Dalam sebulan terakhir, Xia Ruofei tidak menganggur. Dia harus memasuki ruang peta spiritual setiap hari untuk memelihara tanaman sukulen tersebut. Saat dia menyaksikan tanaman sukulen tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, rasa pencapaian muncul di hati. Mengenai sayuran di ruang spiritual, dia telah memanennya satu demi satu. Kualitas sayuran ini jauh melebihi sayuran organik premium yang dijual di luar. Baik sawi, selada romaine, kubis, atau sayuran dibudidayakan lainnya, atau mentimun, tomat, dan lain sebagainya, tidak hanya tumbuh sangat cepat, tetapi juga dapat dipanen dalam 3 hingga 4 hari. Terlebih lagi, mereka terlihat sangat bagus. Daunnya hijau dan penuh vitalitas. Warna hijau murni bahkan memberikan kesan tidak nyata. Mentimun dan tomatnya juga jelas jauh lebih besar dari yang biasa. Ketimun umumnya setebal lengan orang dewasa, dan yang terpendek panjangnya 40 hingga 50 cm. Tiap tomatnya seukuran mangkuk, dan sarinya keluar saat kemacetan. Manis dan menyegarkan. Xia Ruofei menyebut sayuran yang ditanamnya sebagai sayuran super. Mereka tentu saja sesuai dengan nama mereka. Xia Ruofei tentu saja tidak bisa menghabiskan begitu banyak sayuran sendirian. Oleh karena itu, setelah dia merayakannya, dia menaruhnya di keranjang dan meninggalkannya di ruang spiritual. Dari sini, Xia Ruofei secara tidak sengaja menemukan fungsi lain dari ruang peta spiritual. Setelah sayuran dan buah-buahan dipetik, selama disimpan di ruang peta spiritual, mereka tidak akan terpengaruh oleh waktu yang sama sekali. Beberapa hari di dunia luar setara dengan puluhan hari di luar angkasa, namun sayur mayur dan buah-buahan tersebut masih segar seperti saat baru dipetik. Hebatnya lagi, fungsi ini hanya berfungsi pada sayur dan buah yang dipetik, dan harus disimpan dalam wadah. Xia Ruofei secara khusus meninggalkan kubis di luar untuk menguji dan membiarkan tumbuh di tanah. Pada akhirnya, ia dengan cepat berubah menjadi kuning setelah masa pertumbuhannya. Dalam 1 atau 2 hari berikutnya, bahkan membusuk di dalam tanah dan meleleh ke dalam tanah. Dengan penemuan ini, Xia Ruofei secara khusus pergi membeli sejumlah keranjang anyaman dan mengemas sayuran yang dipanen tepat waktu. Setelah 1 bulan berada di luar dan 10 bulan di luar angkasa, tanaman sukulen pada umumnya sudah tumbuh banyak. Khususnya, kandang mekar dan alam bulan berkulit putih yang awalnya merupakan tanaman dewasa menjadi lebih hidup dan terlihat cukup energik. Mutasi yang diharapkan tidak terjadi, tetapi karena Xia Ruofei telah membeli keturunan langka, dia tidak terlalu kecewa. Pada hari ini, dia memutuskan untuk memulai langkah penting, perkawinan silang sukulen yang pertama. Faktanya, banyak sukulen yang juga bisa ditanam dan diperbanyak, namun untuk menghemat waktu, Xia Ruofei tetap memilih metode pemotongan. Selain itu, cara ini memungkinkan terjadinya reproduksi aseksual dan dapat melestarikan ciri-ciri tanaman generasi sebelumnya dengan sangat baik. Bagi Xia Ruofei, yang telah memutuskan untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi, ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Beberapa forum sukulen menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup sukulen seperti alam bulan berkulit putih selama pemotongan rendah. Namun, Xia Ruofei, yang memiliki ruang peta spiritual tidak mempertimbangkannya sama sekali. Pertama, dia menyiapkan pot bunga kecil yang telah dia siapkan. Setengahnya diisi dengan bahan tanam. Kemudian, dia berjalan ke pot terbesar dengan alam bulan berkulit putih dan perlahan berjongkok.
Bab 14, Pemotongan. Xia Ruofei membalik tangan dan meliriknya. Siapapun yang mengetahui apa yang terjadi di sini akan terkejut, belati itu jelas merupakan salah satu dari 10 belati militer terbaik di dunia. Bila belati ini pendek dan bentuknya seperti pisau dapur. Kelihatannya agak sederhana. Namun, ada niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di balik penampilan polos ini. Ada juga sedikit rasa dingin pada online-nya. Jelas sekali bahwa itu pernah berlumuran darah sebelumnya. Xia Ruofei melihat belati di tangannya dengan mengingatkan pada matanya. Ini adalah hadiah yang diperolehnya setelah membunuh seorang tentara bayaran yang dipekerjakan oleh organisasi penyelundup narkoba internasional selama pertempuran pertamanya di luar negeri. Ini juga pertama kali dalam karir militernya dia secara pribadi membunuh musuh. Setelah itu, belati ini menemani Xia Ruofei dan mengalami banyak pertempuran. Dalam banyak pertarungan jarak dekat, Xia Ruofei mengandalkan belati ini untuk menghabisi musuh-musuhnya dengan bersih. Melihat belati itu, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum masam. "Sobat, kamu seharusnya menjadi pedang pembunuh, tapi sekarang aku harus menggunakanmu untuk berkebun. Ini sulit bagimu." Dengan itu, Xia Ruofei pertama-tama memberi isyarat dengan belati di udara di depan alam bulan berkulit putih, lalu menebasnya tanpa ragu-ragu. Dia masih sangat tegas saat disematkannya, dan pedangnya sangat stabil dan tidak bergetar sama sekali. Saat kondisinya tidak membaik, dia tetaplah serigala darah yang membuat musuhnya gemetar ketakutan. Namun, begitu penyakitnya kambuh, dia bahkan tidak mampu memegang gelas air dengan mantap. Belati memotong tepat sepanjang sudut yang telah diamati sebelumnya, dan sepotong rimpang dengan daun melamun dipotong. Xia Ruofei memotongnya secara diagonal. Dengan cara ini, ia dapat meningkatkan luas permukaan potongan sebanyak mungkin dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemotongan. Tentu saja, ini semua informasi yang ditemukan di internet. Xia Ruofei mengambil potongan kecil akar yang telah dipotong dan dengan lembut memasukkan menghadap ke bawah ke dalam pot bunga kecil. Kemudian, dia menggenggam tangan dan mengambil segenggam bahan tanaman yang telah tercampur ke dalam tanah luar angkasa dan menumpuknya di sekitar akar, lalu menekannya dengan lembut. Kemudian, Xia Ruofei mengambil kaleng penyiram berisi air dari kolam spiritual dan menuangkannya ke akar yang baru saja dimasukkan. Kemudian, Xia Ruofei melakukan hal yang sama untuk tanaman lainnya. Gerakannya menjadi semakin mahir. Dalam setengah hari, dia telah selesai memasukkan semua sukulen. Ada ratusan pot bunga kecil yang tertata rapi di sampingnya. Itu semua adalah tanaman kecil yang dia potong dari akar sukulen. Xia Ruofei memandangi deretan pot bunga kecil yang rapi. Uang dalam jumlah besar sepertinya muncul di matanya. Di pasaran, sukulen yang sedikit lebih baik harganya ratusan yuan, dan wajar jika spesies langka berharga ribuan. Sukulen yang dimasukkan Xia Ruofei semuanya adalah spesies yang sangat berharga dan langka. Selain itu, mereka dibudidayakan dari reproduksi aseksual dan hampir dapat meniru dengan sempurna ciri-ciri generasi sebelumnya. Ditambah dengan kemampuan spiritual map space yang ajaib, kualitasnya pasti akan menjadi yang terbaik di masa depan. Oleh karena itu, 100 pot sukulen ini bernilai setidaknya 100.000 yuan. Dan ini adalah angkatan pertama. Ketika sukulen dewasa telah tumbuh kembali, pemotongan dapat dilanjutkan. Selain itu, Xia Ruofei telah memutuskan untuk meninggalkan beberapa bibit unggul di antara bibit sukulen untuk dibudidayakan menjadi tanaman dewasa. Dengan cara ini, skala pasukan sukulen miliknya dapat diperluas lebih jauh. Namun sukulen yang telah dipotong terlihat agak menyedihkan. Tanaman yang awalnya gemuk dan lucu kini dipenuhi luka. Seolah-olah wanita cantik dengan rambut indah telah dicukur oleh seorang penata rambut. Apalagi pot tanaman sukulen yang selama ini dibudidayakan dari anakan hanya tersisa sedikit saja. Jika berada di lingkungan biasa, tanaman dewasa pada dasarnya tidak akan mampu bertahan hidup setelah dipotong sedemikian rupa. Selain itu, tingkat keberhasilan penanaman bibit juga sangat rendah. Bibitnya bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup, jadi mustahil bagi kebanyakan orang untuk melakukan hal ini. Namun, Xia Ruofei tentu saja tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Setelah selesai memasukkan, dia dengan hati-hati membawa air kolam spiritual dan menyirami tanaman sukulen yang sudah dewasa. Pada saat yang sama, dia secara khusus memercikkan air kolam spiritual ke setiap sayatan. Kemudian, dia berdiri dengan lega dan mengusap pinggangnya yang sakit.
Sukulen yang awalnya lesu ini dengan cepat menjadi energik setelah menyerap air spiritual. Khususnya, luka yang awalnya meneteskan jus hijau kini menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Melihat ini, Xiao Ruofei merasa sangat lega. Ruang peta spiritual tidak lagi mati seperti sebelumnya. Lebih dari 100 pot bunga tertata rapi di samping kolam kecil. Semuanya merupakan tanaman sukulen, termasuk tanaman dewasa dan bibit yang baru ditanam. Di luar area itu, ada ladang sayur kecil dengan ketimun hijau yang tergantung di rak. Berbagai macam sayuran dan buah-buahan ditanam di ladang yang hampir setiap hari bisa dipanen. Di samping ladang sayur ada keranjang yang tertumpuk rapi. Ada berbagai macam sayuran dan buah-buahan di dalamnya, yang Xiao Ruofei tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Buah-buahan dan sayuran ini semuanya sama seperti saat pertama kali dipetik. Mereka sangat segar, seolah-olah waktu telah membekukannya. Tentu saja, ada juga tanaman yang tampak aneh di tepi kolam. Ada juga bunga indah 3 warna di atasnya yang tidak pernah tergeletak. Ini adalah sesuatu yang sudah ada di luar angkasa. Setiap kali Xiao Ruofei memasuki ruang itu, dia tidak bisa tidak mengaguminya untuk sementara waktu. Bunga tanpa nama itu sepertinya memiliki daya tarik magis yang membuat Xiao Ruofei tanpa sadar mendekatinya. Selama Xiao Ruofei tetap berada di samping tanaman tanpa nama ini dan memandangi bunga yang indah itu, seolah-olah hatinya akan menjadi sangat tenang dan dia akan menjadi sangat santai. Dia bahkan membawa bangku plastik kecil ke dalam ruangan dan menempatkannya di samping tanaman. Setiap kali dia duduk di bangku, diam-diam dia menikmati bunga 3 warna itu. Hari itu, setelah Xiao Ruofei menyelesaikan pekerjaan pemotongannya, dia secara alami berjalan menuju tanaman misterius itu lagi. Ini hampir menjadi tugas wajibnya setiap kali dia memasuki ruang tersebut. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada hari itu. Saat Xiao Ruofei mendekati tanaman tanpa nama itu, kakinya tiba-tiba lemas. Sejak dia menderita penyakit Lou Gehrig, Xiao Ruofei sering mengalami kelemahan pada anggota tubuhnya. Namun, kali ini, mungkin karena dia telah bekerja terlalu lama dan lambat, dia tidak dapat menahan diri agar tidak terhuyung ke depan. Langkah ini kebetulan membuat bangku plastik berfungsi. Xiao Ruofei kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah tanaman tanpa nama. Tanaman tanpa nama itu hanya setebal ibu jari. Jika dia mendarat di atasnya, mungkin akan pecah. Xiao Ruofei sangat menyukai tanaman tanpa nama ini, terutama bunga 3 warna yang indah itu. Tentu saja dia tidak ingin hal ini terjadi. Terlatih dengan baik dalam pasukan juga memungkinkan dia bereaksi lebih cepat daripada kebanyakan orang. Dia hampir secara tidak sadar mencoba membalikkan tubuhnya ke samping, menyebabkan kejatuhannya sedikit menyimpang saat dia kehilangan keseimbangan. Pergeseran kecil inilah yang memungkinkan dia menghindari batang tanaman tanpa nama itu. Namun, kepalanya tidak bisa menghindarinya. Kepalanya menyentuh dahan yang tergantung di tanaman tak bernama itu. Cabang itu adalah tempat menggantungnya bunga 3 warna misterius. Jantung Xiao Ruofei berdetak kencang. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik dan ekspresinya berubah. Dia melihat ranting-rantingnya bergetar tanpa henti, dan ketiga kelopak bunga 3 warna semuanya rontok dan jatuh ke tanah. Bab 15, Hilangnya Penyakit. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Ruofei serasa berdarah. Selama 1 bulan terakhir, dia memasuki ruangan itu hampir setiap hari untuk mengagumi bunga 3 warna. Dia juga menyukai bunga indah yang berisi kebenaran dunia. Ia tidak menyangka karena kecerobohannya, semua kelopak bunga akan rontok. Xiao Ruofei dipenuhi dengan penyesalan, tapi itu tidak ada gunanya. Dia berdiri, tidak mau repot-repot membersihkan debu, dan segera berjalan ke tanaman tanpa nama itu. Tempat di mana bunga 3 warna yang indah awalnya tumbuh, hanya tersisa mahkotanya saja. Dan hal itu tidak lagi memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Ruofei menghela napas dan berjongkok untuk melihat 3 kelopak bunga yang jatuh ke tanah. Kelopak bunga berwarna merah, biru, dan kuning terletak dengan tenang di tanah. Meski sudah terjatuh dari mahkota bunganya, namun tetap terlihat mempesona. Xiao Ruofei tidak tahu jenis tanaman apa ini, dia juga tidak tahu asal-muasal bunga 3 warna ini. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti sangat berharga, karena itu adalah satu-satunya, asli, di ruang spiritual ini, dan penuh dengan misteri. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan untuk mengambil 3 kelopak bunga. Saat tangan Xiao Ruofei menyentuh kelopak kuning itu, tiba-tiba terjadi perubahan.
Kelopak kuning itu benar-benar tenggelam ke telapak tangan Xia Ruofei dengan suara mendesing dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Proses ini terlalu cepat. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Pada saat berikutnya, Xia Ruofei merasakan gelombang panas di sekujur tubuhnya. Perasaan hangat membuatnya terasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Apalagi ketakutan karena kenikmatan. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak mengerang dengan nyaman. Meskipun Xia Ruofei telah berpartisipasi dalam pemberantasan banyak geng narkoba, dia tidak pernah menggunakan narkoba. Namun, ia yakin bahkan ketika seorang pecandu narkoba sedang mengonsumsi narkoba, sensasi melayang tersebut mungkin tidak dirasakan. Proses ini berlangsung sekitar setengah menit sebelum perlahan menghilang. Xia Ruofei merasa sangat tidak puas dan tidak mau mengulurkan tangan ke arah kelopak kedua. Saat tangan menyentuh kelopak biru itu, seperti yang diharapkan, kelopak itu langsung tenggelam ke telapak tangan. Segera setelah itu, sensasi berdebar yang familiar menyerang lagi. Segera, kelopak bunga biru juga diserap oleh Xia Ruofei. Pada saat ini, dia tidak punya pikiran lain dan meraih kelopak merah terakhirnya tanpa ragu-ragu. Seluruh proses sepenuhnya terjadi di bawah sadar dan di luar kendalinya. Baru setelah kelopak merah terserap seluruhnya, Xia Ruofei kembali sadar. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya sepertinya telah berubah drastis. Rasa lemah yang samar-samar ia rasakan sejak penyakitnya sudah lama hilang. Kekuatan familiarnya disebutkan telah kembali, dan Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncak kekuatan. Apa yang sedang terjadi? Apa kelopak tiga warna itu? Xia Ruofei tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahannya. Saat Xia Ruofei menghela nafas, kabut hitam keluar dari mulutnya, mengejutkannya. Kabut ini berbau amis. Xia Ruofei dengan cepat mundur beberapa langkah. Saat itulah dia menyadari bahwa dia juga memenuhi bau busuk ini. Kulitnya dilapisi lapisan tanah yang gelap. Mungkinkah kelopak bunga tersebut telah mengeluarkan virus dan kotoran dari tubuh saya? Sebuah pemikiran muncul di benak Xia Ruofei. Dia tidak punya waktu untuk menyulut terlalu banyak, karena rasa lengketnya terlalu tidak nyaman, dan dia berbau busuk. Bau busuk ini sedikit menyengat bahkan bagi seorang prajurit pasukan khusus yang pernah bersembunyi di kolam bau selama beberapa hari. Jadi dia tidak sabar untuk membilasnya. Xia Ruofei secara alami tidak akan terlalu boros untuk mandi di air kolam spiritual, jadi dia meninggalkan ruang peta spiritual tanpa ragu-ragu. Semua orang di apartemen sewaan berbagi kamar mandi kecil. Untungnya, sebagian besar penyewa sudah keluar bekerja pada siang hari. Kalau tidak, bau busuk Xia Ruofei akan benar-benar menyengat semua orang. Dia segera menemukan baju ganti dan konstruksi ke kamar mandi umum. Dia menyalakan pancuran dan mulai membilasnya. Setelah mencuci 3 kali, Xia Ruofei akhirnya membersihkan seluruh kotoran dari tubuhnya. Dia mengganti piyama katun dan keluar dari kamar mandi umum dengan cara yang menyegarkan. Lalu dia membuka semua jendela di area umum. Saat dia lewat sebelumnya, bahkan ruang tamu umum kecil pun dipenuhi bau menyengat. Dia harus membukanya untuk memberi ukuran. Kalau tidak, akan buruk jika penyewa lain kembali dan mencium bau busuk. Setelah melakukan semua ini, Xia Ruofei kembali ke kamar kecil yang disewanya. Ketika dia mandi sebelumnya, Xia Ruofei samar-samar merasa bahwa setelah menyerap kelopak 3 warna, semua penyakitnya sepertinya telah sembuh. Perasaan kuat yang familiar itu hampir membuatnya menangis. Sejak dia didiagnosis mengidap ALS, dunia Xia Ruofei menjadi abu-abu. Itu adalah penyakit mematikan, bahkan lebih buruk dari kanker. Salah satu penyebabnya adalah saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk ALS. Tentu saja, yang lebih mengerikan lagi adalah pasien yang mengidap penyakit ini akan merasa seolah-olah mereka dibekukan secara perlahan. Pada awalnya, hanya 1 jari yang mungkin kehilangan sensasinya. Lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh tulang, otot, organ, bahkan lidah dan bola mata mereka pun tidak bisa bergerak. Akhirnya, sebagian besar dari mereka meninggal karena gagal napas. Hal yang paling menakutkan adalah sepanjang perjalanan kematian, pikiran dan indera pasien menuju ke keadaan sadar. Itu setara dengan menyaksikan tanpa daya ketika tubuhnya kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit dan dia mati lemas.
Proses ini bisa berlangsung selama 2 atau 3 tahun, atau bahkan 5 atau 6 tahun. Bayangkan betapa mengerikannya hal itu. Kematian bukanlah hal terburuk. Hal terburuk sedang menunggunya. Dan sekarang, karena 3 kelopak ajaib itu, penyakit mengerikan ini disembuhkan. Kegembiraan bisa selamat dari bencana sungguh tak terlukiskan. Xiao Wofei duduk di tempat tidur kecilnya dengan bingung. Perasaannya campur aduk saat mengingat kesulitan yang dia alami setelah dia diberitahu. Kini setelah penyakitnya hilang, mantan prajurit berdarah besi ini tidak bisa menahan tangisnya. Setelah beberapa saat, Xiao Wofei yang sudah tenang, berdiri dan secara tidak sengaja melirik ke cermin kecil yang tergantung di dinding. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bayangannya di cermin tampak berbeda. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan keras di ketentaraan, Xiao Wofei telah belajar banyak seni bela diri. Kulitnya juga menjadi kecoklatan hasil latihan sehari-hari. Otot-otot di tubuhnya terjalin seperti naga. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah seorang prajurit yang kuat. Namun, perubahan terbesar dan paling jelas saat ini adalah kulitnya menjadi lebih pucat. Bahkan bisa dikatakan empuk. Banyak gadis mungkin akan iri dengan kulitnya jika Xiao Wofei berjalan keluar. Selain itu, otot-ototnya tidak lagi terlihat jelas. Sosoknya menjadi lebih proporsional, dan dia bahkan terlihat seperti seorang sarjana yang lemah. Namun, Xiao Wofei tahu benar bahwa meskipun kelopak 3 warna ajaib telah mengubah otot awalnya berkembang, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, baik itu kecepatan reaksi atau kekuatan fisiknya, keduanya jauh lebih baik daripada kondisi puncaknya di pasukan khusus. Semua ini disebabkan oleh kelopak 3 warna. Xiao Wofei memandang dirinya di cermin, merasa sedikit emosional. Pada saat ini, Xiao Wofei tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar keningnya. Dia mendekat pada dirinya sendiri dengan kecewa. Astaga! Omong kosong! Aku benar-benar otak babi. Bab 16, Peningkatan Menyeluruh. Ternyata Xiao Wofei, setelah benar-benar tenang, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena kelopak 3 warna ajaib ini dapat menyembuhkan ILS-nya, mungkin efektif untuk mengobati uremia ibu rekannya Huzi. Saat menderita penyakit mematikan, Xiao Wofei masih memikirkan cara menghasilkan uang menggunakan ruang peta spiritual. Niat awalnya meninggalkan uang sebanyak mungkin untuk ibu Huzi, setidaknya cukup untuk transplantasi ginjal. Dan jika kelopak bunga 3 warna bisa langsung menyembuhkan uremia, lalu mengapa repot-repot? Namun, ketika Xiao Wofei menyadari hal ini, kelopak 3 warna telah diserap olehnya. Saat ini, dia tidak dapat memilikinya meskipun dia menginginkannya. Selain itu, Xiao Wofei samar-samar dapat merasakan bahwa meskipun hanya ada 1 kelopak, itu dapat menyembuhkan ILS-nya sepenuhnya. Ini karena setelah menyerap kelopak ketiga tersebut, penyakitnya tidak hanya hilang, tetapi tubuhnya juga telah berubah total. Meskipun dia belum memverifikasi seberapa kuatnya dia, Xiao Wofei tahu bahwa kekuatannya pasti meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dengan kata lain, dia bisa saja menyimpan 2 kelopak bunga untuk ibu Huzi. Memikirkan hal ini, Xiao Wofei merasa lebih menyesal. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Wofei tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hampir sepenuhnya terpengaruh oleh kenyamanan yang datang dari jiwa. 2 kali terakhir dia mengambil inisiatif untuk menyerap kelopak bunga itu semuanya adalah tindakan bawah sadar. Sekarang dia mulai, sudah terlambat untuk menyesal. Xiao Wofei berpikir sejenak. Kelopak 3 warna itu tumbuh di tanaman tanpa nama. Karena itu bunga, apakah mereka akan mekar lagi setelah layu? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia mengeluarkan peta spiritual yang dia sembunyikan di dalamnya dan memasuki ruang angkasa dengan pikiran. Xiao Wofei mengambil 3 langkah menuju tanaman nama tanpa di tepi kolam, tapi dia kecewa. Yang ada hanya mahkota bunga gundul di tanaman itu, dan tidak ada kelopak baru yang tumbuh. Xiao Wofei menghela nafas. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Dia hanya bisa berharap kelopaknya akan tumbuh kembali setelah beberapa waktu. Namun, Xiao Wofei sama sekali tidak yakin akan hal ini. Bagaimanapun, tanaman tanpa nama ini berasal dari ruang peta spiritual. Dia tidak tahu apa-apa tentang tanaman ini. Xiao Wofei berjalan mengitari tanaman sukulen dan kebun sayur, lalu menatap tanaman tanpa nama itu dengan marah sebelum meninggalkan ruang peta spiritual.
Sore harinya, Xia Ruofei tiba di rumah sakit rakyat kota sendirian dan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Meski hampir yakin Nailsenya sudah sembuh, ia tetap datang untuk memeriksakan diri agar aman. Dia akan merasa lebih nyaman dengan cara ini. Ada banyak pengujian dan memerlukan beberapa hari kerja sebelum laporan siap. Untuk ini, Xia Ruofei tidak segan-segan mengeluarkan beberapa ratus yuan untuk mempercepatnya. Meski begitu, dia butuh waktu setengah hari untuk mendapatkan laporan lengkapnya. Ujiannya kembali seperti yang diharapkannya. Dia berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Bukan saja tidak ada penyakit, tetapi banyak indikatornya yang jauh lebih baik dibandingkan orang biasa. Dokter yang membaca laporan tersebut mengatakan bahwa ketika dia melihat laporan tersebut, dia tahu bahwa Xia Ruofei pasti telah berolahraga dan menjaga rutinitas yang baik untuk waktu yang lama. Jika tidak, indikator fisiknya tidak akan sebaik ini. Penilaiannya telah dikonfirmasi, tetapi Xia Ruofei merasa lebih menyesal. Jika dia tidak secara impulsif menyerap ketiga kelopak bunga di pagi hari, dia bisa menggunakannya untuk merawat Ibu Huzi. Namun, pada titik ini, Xia Ruofei bukanlah seseorang yang akan terus membicarakan masa lalu. Dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan naik taksi kembali ke apartemen sewaannya di daerah Kumo. Setelah Xia Ruofei kembali ke rumah, dia dengan hati-hati mengunci pintu dan memasuki ruang spiritual. Dia pertama kali pergi ke kolam untuk memeriksa tanaman tanpa nama itu. Namun hasilnya tetap mengecewakan. Yang ada hanyalah mahkota bunga gundul di tanaman tanpa nama itu. Tidak ada kelopak yang tumbuh. Kemudian dia pergi untuk memeriksa sukulennya. Yang membuatnya lega, sukulen ini penuh vitalitas. Jika tidak ada yang salah, mereka semua seharusnya masih hidup. Kini, ia tinggal menunggu beberapa hari sebelum dapat mengambil foto dan mengunggahnya untuk dijual di toko online. Setelah berpatroli, Xia Ruofei tiba di tempat kosong. Dia dengan santai, dan seluruh auranya segera berubah. Jika seseorang yang mengetahui seni bela diri ada di sini, mereka akan dapat mengetahui secara singkat bahwa ini adalah jurus Tai Jiang. Hal ini diajarkan kepadanya oleh pemimpin pasukannya saat pertama kali bergabung dengan tentara. Pemimpin pasukan yang ini berasal dari Hebei Yongnian dan dikatakan sebagai keturunan langsung yang Taiji. Pada saat itu, seorang kawan baru di kelas telah mempelajari Taiji yang dari pemimpin pasukan Yang. Sementara itu, Xia Ruofei adalah yang tercepat untuk menguasainya dan juga sangat disukai oleh pemimpin pasukan Yang. Ketika anggota baru dialokasikan ke regu yang berbeda, Xia Ruofei juga ditugaskan ke regu pemimpin regu sebelumnya. Kemudian, dia berpartisipasi dalam seleksi darah segar Brigade Komando Lone Wolf. Xia Ruofei berhasil dipilih sebelum meninggalkan sisi pemimpin pasukan Yang. Namun, kemampuan bela dirinya tidak ketinggalan. Ketika dia bebas, Xia Ruofei akan berlatih beberapa putaran Taiji Fist. Kali ini, setelah menyerap kelopak 3 warna, penyakitnya tidak hanya hilang, tetapi dia juga merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Xia Ruofei ingin memverifikasi seberapa kuat tubuhnya telah diperkuat. Meraih ekor burung pipit dengan satu sisi kanan, kiri, mengangkat tangan, burung bangau putih melebarkan sayapnya. Gerakannya seperti air mengalir tanpa tertunda. Kegembiraan Xia Ruofei semakin bertambah. Dulu, saat dia berlatih, meski dia sangat familiar dengan setiap gerakannya, dia belum pernah merasakan perasaan menyatu seperti ini. Pemimpin pasukan yang juga berkomentar bahwa Taiji milik Xia Ruofei terampil dalam bentuk, tetapi tidak dalam semangat. Xia Ruofei merasakan hal yang sama. Tidak peduli seberapa terampilnya dia tidak bisa melakukannya dengan bebas. Sekarang, semua keraguan telah hilang. Setelah melakukan Taiji secara lengkap, dia merasa segar. Bahkan ada sedikit rasa panas di perut bagian bawah. Xia Ruofei berlatih Tai Chi berulang kali, dan gerakannya menjadi semakin halus. Dia bahkan tidak mengikuti gerakan standar Tai Chi dari konsorsium Yang, tetapi ada perasaan yang sangat alami dan halus yang dipenuhi dengan pesona Tai Chi Yang. Ada perasaan menang tanpa bergerak. Setelah berlatih 5 kali berturut-turut, Xia Ruofei akhirnya berhenti. Jelas sekali, manfaat kelopak bunga ketiga itu lebih dari sekedar kecepatan reaksi dan kekuatan fisik. Peningkatan ini tentunya menyeluruh di segala aspek. Xia Ruofei mau tidak mau melihat tanaman tanpa nama itu lagi, matanya dipenuhi antisipasi yang membara. Saya harap bunga 3 warna dapat tumbuh kembali, Xia Ruofei membatasi dirinya sendiri.
Dalam 1 atau 2 hari berikutnya, Xia Ruofei memasuki ruang itu beberapa kali sehari. Selain merawat tanaman sukulen, tujuan utamanya adalah memeriksa tanaman tanpa nama secara alami. Namun dia selalu kecewa. Mahkota bunganya masih gundul, dan belum ada tanda-tanda akan mekar kembali. Di sisi lain, tanaman sukulen sudah hidup dan masih terus tumbuh. Seharusnya bisa segera difoto dan diunggah untuk dijual di toko online. Pada hari ketiga, Xia Ruofei memasuki ruangan itu lagi. Setiap hari dia harus masuk untuk memelihara kebun sayur dan menyirami tanaman sukulen. Begitu dia memasuki ruang angkasa, Xia Ruofei tanpa sadar melihat tanaman tanpa nama itu. Meskipun dia telah dikecewakan berkali-kali dalam 3 hari terakhir, Xia Ruofei masih dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Kali ini, matanya terfokus pada tanaman tanpa nama itu. Lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Bab 17, Kemunculan kembali bunga ajaib 3 warna. Sekilas Xia Ruofei melihat bahwa mahkota bunga dari tanaman tanpa nama telah menumbuhkan kelopak lagi, dan ada lebih dari 1. Masih ada 3 kelopak merah, kuning, dan biru hampir sama dengan sebelumnya. Ketika bunga 3 warna itu tumbuh kembali, seluruh tanaman tanpa nama itu segera memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Xia Ruofei sangat bersemangat. Dia berlari menuju tanaman tanpa nama dan memandangi bunga 3 warna yang indah. Dia begitu bersemangat hingga sedikit gemetar. Dengan kelopaknya, penyakit Ibu Huzi bisa dibudidayakan. Tangan Xia Ruofei sedikit gemetar saat dia meraih bunga 3 warna. Saat tangannya hendak menyentuh kelopak bunga, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Di saat yang sama, dia berkeringat dingin. Dalam kegembiraannya, Xia Ruofei hampir melupakan hal yang paling penting. Selama kelopak 3 warna itu menyentuh tangan, kelopak itu akan langsung terserap dan tidak bisa dipetik. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia merasa tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa mencoba memetik dan mengawetkan kelopaknya tanpa menyentuhnya dengan tangan. Dia berjalan ke samping. Ada beberapa kotak di dekatnya dan berisi semua sampah dari rumah tua yang telah dia simpan. Apartemen sewaan itu terlalu kecil untuk menampung mereka. Jadi dia membawa semuanya ke ruang spiritual untuk disimpan. Xia Ruofei mencari-cari dan menemukan kotak P3K. Dia membukanya dan mengeluarkan pinset. Setelah dimakamkan, dia merasa tidak nyaman. Dia mengambil kain kasa dan melilitkannya pada tang agar tidak melukai kelopak bunga saat dia memetiknya. Kemudian, Xia Ruofei menemukan piring kecil lainnya dan berjalan ke tanaman tanpa nama itu. Dia menarik napas dalam-dalam, kedalaman gigi, dan meraih bunga 3 warna itu. Dia menyentuh kelopak biru itu dengan lembut menggunakan pinset, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Kelopaknya sedikit bergetar setelah dipegang dengan tang, tapi tidak ada perubahan. Xia Ruofei diam-diam menghela nafas lega, lalu dengan hati-hati menggunakan pinset untuk mengambil kelopak biru itu. Dengan sedikit tenaga, kelopak bunga terlepas dari mahkota bunganya. Xia Ruofei meletakkan kelopak bunga itu ke dalam piring kecil dan kemudian mengulangi tindakan yang sama. Dia memetik kelopak kuning dan merah dan menaruhnya di piring kecil bersama-sama. Kelopak 3 warna ini sangat berguna, dan tampaknya akan tumbuh kembali 3 hari setelah dipetik. Lebih banyak lebih baik. Xia Ruofei juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji apakah kelopak baru akan tumbuh dalam 3 hari. Setelah memetik kelopaknya, Xia Ruofei mulai mengkhawatirkan piring kecil dengan 3 kelopak itu. Pertama-tama, kelopaknya tidak bisa bersentuhan dengan tubuhnya sama sekali. Apakah dia harus memakai sarung tangan atau menggunakan penjepit untuk menahannya agar Ibu Huzi dapat menyerapnya? Selain itu, Xia Ruofei samar-samar merasa bahwa kelopak bunga ini memiliki kegunaan yang tidak ada habisnya. Mungkin mereka bahkan tidak membutuhkan 1 kelopak pun untuk menyembuhkan uremia Ibu Huzi. Apalagi kenyamanan yang menusuk jiwa saat menyerap kelopak bunga terlalu kuat. Semua ini berarti jika Xia Ruofei mengeluarkan kelopaknya seperti ini, rahasianya mungkin tidak akan disimpan. Jika ibu atau keluarga Huzi membiarkannya, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, agak terlalu mengejutkan baginya untuk terburu-buru mengambil kelopak bunga untuk dikonsumsi orang lain. Meski kelopaknya baru saja menyentuh bibirnya, mungkin langsung hilang. Xia Ruofei berpikir keras untuk waktu yang lama dan tiba-tiba mendapat ide. Dia meninggalkan ruang peta spiritual dalam sekejap dan menemukan sebotol air mineral 1L di apartemen sewaan.
Sejak dia memiliki ruang peta spiritual, dia telah menggunakan air kolam spiritual, jadi dia tidak meminum sebotol air mineral ini. Xia Ruofei membuka botol dan menuangkan semua air mineral di dalamnya. Kemudian, sambil berpikir, dia kembali ke ruang peta spiritual. Dia bergegas ke tepi kolam dan mengisi sebotol penuh air. Kemudian dia dengan lembut mengambil kelopak bunga dengan pinset dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol air mineral. Lalu dia melihatnya dengan penuh harap. Begitu kelopak kuning menyentuh air kolam spiritual, mereka langsung meleleh tanpa bekas. Terlebih lagi, seluruh botol airnya masih sangat jernih, seolah kelopak kuningnya tidak pernah ada. Xia Ruofei menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengangkat botol itu ke mulutnya dan menyesapnya. Begitu air kolam yang menyatu dengan kelopak kuning masuk ke mulutnya, dia langsung merasakan kehangatan yang familiar. Dia merasa sangat nyaman. Namun, rasa nyaman ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan menyerap seluruh kelopak secara langsung. Pada dasarnya, hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Baru pada saat itulah Xia Ruofei merasa lega sepenuhnya. Karena dengan cara ini, dia dapat dengan mudah merawat Ibu Huzi dengan larutan kelopak yang diencerkan. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia meninggalkan ruang peta spiritual dengan sebotol air yang telah menyatu dengan kelopak kuning. Adapun kelopak bunga biru dan merah yang tersisa, dia dengan hati-hati menempatkannya di dalam kotak kecil dan menyimpannya di ruang peta spiritual. Xia Ruofei kembali ke kamarnya dan berganti pakaian. Kali ini, dia tidak mengenakan pakaian kamuflase gurun pasir. Sebaliknya, dia mengeluarkan pakaian kasual yang dia beli sebelum bergabung dengan tentara dari lemari sederhana, celana jeans, sweater tipis, dan jaket. Xia Ruofei tidak pernah membeli pakaian kasual sejak ia bergabung dengan tentara. Gaya pakaian ini tentu saja agak kuno. Lagi pula, dia sudah membelinya bertahun-tahun yang lalu. Namun, setelah Xia Ruofei menyerap kelopak 3 warna, seluruh auranya berubah. Meski mengenakan pakaian biasa, ia tetap memberikan kesan cerah dan menyegarkan. Saat dia hendak keluar, dia melihat botol besar, air mineral, di tangannya dan sedikit mengernyit sambil berpikir. Dia menemukan sebotol kecil air mineral dan mencucinya hingga bersih sebelum menuangkan sebagian besar larutan kelopak ke dalamnya. Lalu ia membuka sebotol minuman jus anggur yang terakhir kali tidak ia minum. Setelah mengisi botol, Xia Ruofei menutup tutupnya dan mengocoknya dengan lembut agar kedua cairan tercampur sempurna. Cairan dalam botol air mineral kecil berubah warna menjadi coklat muda dan tampak seperti ramuan. Kemudian, Xia Ruofei menemukan 2 botol air soda dan menuangkannya ke dalam botol air mineral, mencampurkannya dengan larutan. Dia membukanya dan menyesapnya sedikit. Rasanya sedikit manis, dan pada saat yang sama, agak seperti obat. Yang terpenting, kehangatan yang familiar masih ada, tapi menjadi semakin tidak terlihat setelah diencerkan lagi. Xia Ruofei mengencangkan tutup botol dengan puas, lalu memasuki ruangan itu lagi dengan botol air mineral besar dan menyimpannya. Xia Ruofei belum bisa secara langsung memasukkan segala sesuatunya ke dalam ruang spiritual di dunia luar. Dia harus membawa barang-barang itu bersamanya. Botol kecil berisi larutan kelopak bunga yang dicampur dengan jus anggur dan air soda adalah obat yang telah disiapkan Xia Ruofei untuk Ibu Huzi. Lagi pula, ini lebih mirip ramuan, larutan aslinya terlalu jernih, tidak ada bedanya dengan air jernih. Mengenai jumlahnya, Xia Ruofei tidak khawatir. Sekalipun ramuan ini tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan uremia Ibu Huzi, setidaknya ramuan ini dapat meringankannya secara signifikan. Paling buruk, dia hanya bisa memberikan obatnya beberapa kali lagi. Xia Ruofei memasukkan botol obat ke dalam tas hitam bergaya militer, lalu membawa tas itu dan pergi, langsung menuju rumah Huzi. Bab 18, Serangan Jantung Akut. Keluarga Huzi tinggal di Kabupaten Changping, sebuah daerah pinggiran kota di Kota Tiga Gunung. Setelah Xia Ruofei meninggalkan rumah, dia langsung menuju stasiun selatan. Ada bus dari Tree Mountain City ke Changping setiap setengah jam. Xia Ruofei dengan cepat membeli tiket terdekat ke Changping dari loket tiket. Masih ada sekitar 20 menit lagi. Xia Ruofei meninggalkan loket tiket dan bersiap memasuki terminal bus. Saat ini, ada pelukis di pintu. Xia Ruofei berbalik dan melihat seorang lelaki tua berada di tanah terpencil. Tak lama kemudian, ada orang yang menunjuk ke arahnya.
Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto, tetapi tidak ada yang maju. Xia Ruofei konstruksi. Saat ini, sudah banyak penonton di sekitar lelaki tua itu. Xia Ruofei masuk dengan paksa, dan seseorang berteriak tidak senang. Untuk apa kamu masuk? Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berdebat dengan siapapun. Dia melihat seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an dengan rambut beruban di tanah kesakitan. Dia pasti menderita kondisi akut? Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan buru-buru maju untuk memeriksanya. Saat ini, para penonton menghibur. Hai! Jangan pergi ke sana, nak. Hati-hati jangan sampai ditipu uang. Itu benar, orang tua ini terlihat sangat sakit. Jangan minta masalah. Jangan pergi ke sana. Saya sudah menelepon 120. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Memang ada beberapa pemandangan aneh di masyarakat, seperti kejadian terkenal di Nanjing. Banyak juga kasus serupa yang menyebabkan banyak orang tidak berani menyentuh lelaki tua itu setelah terjatuh ke tanah karena takut mendapat masalah. Namun, Xia Ruofei telah dibor oleh tentara selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa melihat seorang lelaki tua berada di tanah dan tidak melakukan apapun. Hati nuraninya tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu, dia tak segan-segan mengambil 2 langkah ke depan dan berjongkok di depan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu tertutup rapat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Wajahnya sangat pucat, dan bibirnya sudah agak ungu. Xia Ruofei dengan lembut mengulurkan telunjuk untuk memeriksa pernapasan lelaki tua itu. Itu sudah sangat lemah, dan dia dapat dengan jelas merasakan kulit lelaki tua itu dingin. Infark miokard akut? Kata-kata itu muncul di benak Xia Ruofei. Dia telah menerima pelatihan pertama di ketentaraan. Dia bukan dokter profesional, tapi dia bisa membuat penilaian kasar. Naluri perdananya segera menggeledah tubuh lelaki tua itu. Dalam keadaan normal, pasien dengan masalah jantung akan membawa obat-obatan seperti nitrogliserin, tetapi Xia Ruofei tidak dilayani. Xia Ruofei berpikir mungkin lelaki tua ini tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Kali ini, kondisinya mungkin benar-benar akut, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk membawa obat jantung. Dia berteriak tanpa menoleh ke belakang. Bisakah seseorang menelepon 120? Anak muda, sudah ada yang menelepon 120. Cepat bangun. Jangan mendapat masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, seseorang mengingatkannya. Ketika Xia Ruofei mendengar bahwa seseorang telah menelepon 120, dia mengabaikan pengingat orang tersebut dan langsung mengubah posisi lelaki tua itu ke posisi berbaring. Dia sedikit mengangkat kaki lelaki tua itu dan meletakkan tas militernya di kakinya. Kemudian, dia buru-buru memeriksa denyut nadi lelaki tua itu dan ternyata denyut nadinya juga sangat lemah. Kondisi orang tua itu semakin memburuk. Xia Ruofei tahu bahwa jika ini terus berlanjut selama beberapa menit, lelaki tua itu akan mati sebelum ambulans tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi cemas. Pada saat ini, tatapan Xia Ruofei secara tidak sengaja tertuju pada tas militer di bawah kaki lelaki tua itu. Dia segera mengambil tasnya dan segera mengeluarkan botol jus anggur. Kemudian dia membuka paksa mulut lelaki tua itu dan menuangkan jus ke dalam mulutnya. Setelah Xia Ruofei menyimpan botol ramuannya, dia dengan gugup memperhatikan kondisi lelaki tua itu. Meskipun sudah dipastikan bahwa kelopak bunga tersebut efektif melawan ALS miliknya, ini masih merupakan larutan encer. Selain itu, Xia Ruofei tidak yakin apakah obat tersebut efektif melawan infark miokard yang begitu serius. Untungnya, solusi kelopak tidak mengecewakan Xia Ruofei. Tidak lama setelah lelaki tua itu meminumnya, napasnya mulai stabil dan kuat, dan warna wajahnya perlahan kembali. Melihat ini, Xia Ruofei menghela nafas lega. Para penonton juga dapat mengetahui bahwa setelah Xia Ruofei memberi orang tua itu cairan yang komposisinya tidak diketahui, kondisi orang tua itu membaik dengan cepat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah karena heran. Orang tua itu belum bangun, jadi Xia Ruofei tidak berani pergi. Dia berjongkok di samping dan memperhatikan kondisi lelaki tua itu. Setelah sekitar 5 menit, pernapasan lelaki tua itu benar-benar stabil dan wajahnya kembali normal. Awalnya dia sedikit mengernyit, lalu perlahan membuka matanya. Dia sudah bangun, dia sudah bangun. Anak itu terlalu baik. Ya. Saya pikir orang tua itu sedang sekarat sekarang. Para penonton mengobrol.
Apa yang terjadi padaku?" lelaki tua itu bertanya dengan lemah. Kata Xia Ruofei, "Orang tua, kamu baru saja pingsan. Ini mungkin merupakan infark miokard akut. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" "Dadaku masih sedikit sesak, tapi sudah lebih baik," kata lelaki tua itu. Xia Ruofei mengangguk. "Itu bagus. Berbaringlah di tanah dan jangan bergerak. Seseorang telah menelepon 120. Ambulans akan tiba sebentar lagi. Anda harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan menyeluruh." Xia Ruofei hanya memberi orang tua itu 2 atau 3 suap larutan kelopak encer. Dia melakukan ini untuk mencegah lelaki tua itu pulih terlalu cepat, atau bahkan melompat-lompat jika efek dari lingkungan kelopak terlalu bagus. Itu akan sangat mengejutkan. Sekarang sepertinya dia benar jika berhati-hati. Dia telah menyelamatkan nyawa lelaki tua itu tanpa memberikan rahasianya. Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Pak tua, karena kamu baik-baik saja, aku masih harus naik bus, jadi aku berangkat dulu. Anda harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh nanti." "Oh iya, sebaiknya segera beritahu anakmu." Dengan itu, Xia Ruofei bersiap untuk kembali ke stasiun. Saat ini, lelaki tua itu memeluk kaki Xia Ruofei. Para penonton langsung berdiskusi. Melihat dia akan melakukan penipuan. "Aku sudah bilang padanya untuk tidak pergi sekarang. Anak itu masih terlalu muda dan belum berpengalaman dalam masyarakat." Xia Ruofei sedikit terkejut. Mungkinkah dia benar-benar bertemu seseorang yang akan mematahkannya? Orang tua itu tidak terlihat seperti orang seperti itu. Orang tua itu sepertinya telah mendengar diskusi di sekitarnya. Dia segera melepaskannya lagi dan berkata, "Anak muda, jangan salah paham. Aku tidak mencoba membuatmu. Aku tahu kamu baru saja menyelamatkan seumur hidup. Saya hanya ingin Anda memberikan detail kontak Anda kepada saya sehingga saya dapat berterima kasih nanti." Xia Ruofei santai dan tersenyum. "Orang tua, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya bertindak karena kebaikan. Untung kamu baik-baik saja. Saya benar-benar akan ketinggalan bus. Selamat tinggal. Anak muda, kalau begitu, ambillah kartu namaku. Anda harus menghubungi saya nanti." Orang tua itu berusaha mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei dengan tangan gemetar. Xia Ruofei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Dia mengambil kartu nama itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia menyapa lelaki tua itu dan segera meninggalkan tempat kejadian, berjalan ke ruang tunggu stasiun selatan. Saat dia masuk, dia mendengar suara sirene ambulans di jarak jauh di belakangnya. Xia Ruofei tahu ambulans telah tiba. Dia merasa sangat lega. Setelah beberapa waktu, hampir waktunya bus berangkat. Xia Ruofei tidak menunggu lama sebelum dia naik bus menuju Kabupaten Changping. Bab 19, Pasien Khusus. Bus dengan cepat melaju keluar dari stasiun selatan, berhenti dan bergerak perlahan di jalanan kota yang padat. Sekitar setengah jam kemudian, ia sampai di jalan tol dan kecepatannya meningkat. Xia Ruofei sedang duduk di kursinya dengan mata tertutup, tapi dia sedikit emosional. Larutan kelopak ini memiliki efek ajaib pada serangan jantung akut yang serius. Hal ini juga membuat Xia Ruofei lebih percaya diri dalam menyembuhkan uremia Ibu Huzi. Dia membuka matanya, mengambil kartu nama dari saku jaketnya dan melihatnya. Dia melihat itu tertulis dengan tulisan, Profesor Tian Ruen, Sekolah Ilmu dan Teknik Kehidupan di Universitas Tree Mountain. Itu juga berisi telepon kantor, telepon pribadi, email, dan informasi lainnya. Dia tidak menyangka lelaki tua yang dia selamatkan itu menjadi profesor universitas. Xia Ruofei juga sedikit terkejut. Namun, masalah ini hanyalah selingan kecil bagi Xia Ruofei. Alasan dia menerima kartu nama itu hanya untuk keluar secepatnya agar dia tidak ketinggalan bus. Dia tidak berniat memeras pria itu untuk mendapatkan hadiah. Sangat mustahil baginya untuk menghubungi Profesor Tian ini di masa depan. Saat bus yang ditumpangi Xia Ruofei sedang melaju menuju Kabupaten Changping, sekelompok orang berjas putih sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di pintu masuk Rumah Sakit Rakyat Kota Tiga Gunung. Staf medis yang masuk dan keluar rumah sakit jelas menjadi sedikit pendiam. Jelas sekali bahwa orang-orang berjas putih semuanya adalah pengawas di rumah sakit.
Audi A6 hitam mendekat dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan gedung rawat jalan rumah sakit. Pintu di sisi penumpang terbuka dengan cepat dan seorang wanita berusia awal 30-an dengan setelan bisnis berwarna krem keluar dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa berjalan ke kursi belakang, pintu langsung terbuka dan seorang wanita berjas hitam keluar, tampak cemas. Wanita itu berusia pertengahan 40-an, dengan riasan halus di wajahnya. Dia dalam kondisi yang baik. Dia tampak montok tapi tidak gemuk dan memiliki pesona tertentu. Dia keluar dari mobil dan berdiri di sana, tubuhnya secara alami memancarkan aura ini. Aura ini pasti terakumulasi seiring berjalannya waktu, dan mustahil bagi orang biasa untuk memilikinya. Ketika pimpinan rumah sakit yang menunggu di depan gedung rawat jalan melihat Audi A6, mereka segera mendekatinya. Namun, mereka tidak menyangka wanita itu akan membuka pintu dan keluar tanpa menunggu sekretaris membukakannya. Oleh karena itu, para pemimpin tidak punya pilihan selain mempercepat dan berlari langsung ke arah wanita tersebut. Salah satu dokter berkacamata berbingkai emas setengah langkah lebih maju dari pimpinan rumah sakit lainnya. Dia mendatangi wanita itu dan memanggil dengan sedikit rasa hormat. "Wali Kota Tian." Jika seseorang sering mengikuti berita lokal, mereka pasti akan mengenali sekilas bahwa wanita berjas profesional berwarna hitam ini adalah Wali Kota Kota Tiga Gunung, Tian Huilan. Dia dianggap sebagai selebriti politik. Dalam masyarakat patriarki, pejabat perempuan, terutama pejabat tinggi, sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Namun, Wali Kota Tian ini telah naik ke posisi kepemimpinan di tingkat resmi ketika dia berusia sekitar 40 tahun. Selain itu, dia adalah Wali Kota Ibu Kota Provinsi, Kota Tiga Gunung. Ini bahkan lebih menarik perhatian. Sekarang, dia telah menjabat selama 5-6 tahun. 5 hingga 6 tahun ini juga merupakan periode perkembangan pesat di Kota Tiga Gunung. Prestasi politiknya yang luar biasa tidak terhitung jumlahnya. Tahun itu adalah tahun pemilu. Ada rumor bahwa Wali Kota Tian mungkin akan mengambil langkah lebih jauh dan menggantikan Sekretaris Du, yang akan pensiun. Harus diketahui bahwa Sekretaris Ibu Kota Provinsi semuanya merangkap anggota Komite Provinsi. Dengan kata lain, wali kota perempuan ini kemungkinan besar akan segera menjadi wakil menteri tingkat tinggi, dan anggota komite provinsi dengan kekuasaan yang besar. Dengan kedatangan orang yang begitu besar, tidak mengherankan jika para pemimpin rumah sakit rakyat kota datang dengan kekuatan penuh untuk menyambutnya. Wajah Tian Huilan dipenuhi kecemasan. Dia tidak mau berbasa-basi dengan para pemimpin rumah sakit ini dan langsung bertanya. "Direktur He, bagaimana kabar ayahku?" "Wali Kota Tian, saya segera memahami situasinya setelah menerima telepon Anda. Profesor Tian memang dirawat di rumah sakit kami," Direktur He segera melaporkan. "Diagnosis awal adalah infark miokard akut, tapi jangan khawatir, situasinya tidak terlalu serius. Hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya." Ketika Tian Huilan mendengar ini, dia menghela nafas lega. Lalu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Hati ayahku selalu baik. Bagaimana dia tiba-tiba terkena serangan jantung?" Direktur dia dengan cepat menjelaskan. "Wali Kota Tian, beberapa penyakit kardiovaskular mungkin tidak terlalu terlihat pada awalnya. Pasien sendiri mungkin tidak dapat mendeteksinya. Bahkan pemeriksaan fisik rutin pun mungkin tidak dapat mendeteksinya. Apalagi Profesor Tian sudah sangat tua. Wajar jika beberapa masalah kecil muncul di organnya." Tian Huilan mengangguk dan berkata, "Di mana ayahku sekarang, Direktur He?" "Saya sudah mengatur agar Direktur Chen dari pengobatan kardiovaskular untuk menindaklanjutinya secara pribadi. Pemeriksaan penuh harus dilakukan sekarang. Aku akan membawamu kemari sekarang." Direktur dia berkata. Tian Huilan mengangguk dan memandang para pemimpin rumah sakit di sekitarnya. "Direktur dia bisa menemaniku. Kawan, kembalilah bekerja." Awalnya, para pemimpin rumah sakit muncul bersama untuk menunjukkan pentingnya mereka bagi para pemimpin mereka. Namun, sekarang lelaki tua itu tiba-tiba dirawat di rumah sakit, tentu saja mustahil bagi mereka untuk berkumpul dan memberikan instruksi seperti biasanya. Oleh karena itu, pimpinan rumah sakit segera berpamitan dan pergi. Direktur He menemani Tian Huilan dan sekretarisnya, Wu Liqian, ke lift. Di dalam lift, Direktur He menerima panggilan. Setelah beberapa kata tergesa-gesa, dia segera menutup telepon dan berkata kepada Tian Huilan. "Wali Kota Tian, Profesor Tian telah menyelesaikan ujiannya.
Kami telah mengatur lingkungan kelas atas. Kalau begitu ayo langsung ke bangsal. Tian Huilan segera berkata. Oke, kata Direktur Ho sambil menekan tombol lantai. Mereka segera tiba di bangsal kelas atas rumah sakit. Itu adalah bangsal terbaik di rumah sakit rakyat kota. Tidak hanya memiliki ruang penerima tamu kecil, tetapi juga memiliki ruang belajar, ruang pendamping, dan dapur kecil. Fasilitasnya cukup lengkap. Tian Huilan dan yang lainnya menunggu di bangsal beberapa saat sebelum mereka mendengar suara Profesor Tian datang dari koridor. Karena tidak ada yang salah dengan tubuhku, tidak perlu bersusah payah dirawat di rumah sakit. Saya ingin langsung kembali. Profesor Tian, infark miokard akut bukanlah lelucon. Anda harus tinggal di rumah sakit untuk observasi. Sebuah suara yang tenang berkata. Tian Huilan segera membuka pintu bangsal dan keluar. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat ayahnya duduk di kursi roda dengan ekspresi tak berdaya. Seorang perawat wanita muda dan cantik sedang mendorong kursi roda, dan ada seorang dokter paruh baya berjas putih menjelaskan kepadanya sambil berjalan. Orang tua ini adalah Profesor Tian, yang diselamatkan Xia Ruofei di terminal penumpang. Xia Ruofei tidak akan pernah menyangka bahwa lelaki tua yang kebetulan dia selamatkan sebenarnya adalah ayah dari seorang bintang politik wanita yang mempesona. Rambut abu-abu Profesor Tian sedikit berantakan, dan ada kain kasa di dahinya terbentur tanah ketika pingsan, dan dia terlihat jauh lebih tua. Air mata mengalir di mata Tian Huilan. Dia bergegas maju dan bertanya dengan suara tercekat. Ayah, bagaimana perasaanmu? Bab 20, mengkhawatirkan wali kota. Ketika Profesor Tian melihat Tian Huilan, sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Huilan, bicaralah dengan mereka. Tidak ada yang salah dengan kesehatan saya. Izinkan saya segera keluar dari rumah sakit. Tian Huilan tampak gelisah. Ayah, masalah jantung tidak bisa dianggap remeh. Mari kita dengarkan dokternya. Setelah mengatakan itu, Tian Huilan menatap Direktur He. Direktur He dengan cepat mengerti dan melangkah maju untuk mengutarakan. Profesor Tian, infark miokard akut bukanlah penyakit kecil. Meski pemeriksaan Anda saat ini tidak ada masalah besar, namun untuk amannya, Anda tetap harus menginap di rumah sakit untuk observasi selama 1 atau 2 hari. Jika kondisinya berubah, kita dapat mengatasinya tepat waktu. Dokter Parubaya yang menemani Profesor Tian juga berkata. Profesor Tian, dari hasil pemeriksaan, meskipun saat ini kami belum menemukan masalah serius kami tetap perlu mengadakan konsultasi ahli. Jika Anda segera meninggalkan rumah sakit, mungkin ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Profesor Tian menahannya tanpa daya dan berkata, Aku tahu tubuhku sendiri. Lupakan. Aku akan tinggal di rumah sakit saja. Profesor Tian juga tahu betul bahwa dengan status putrinya, rumah sakit pasti tidak akan memulangkannya begitu saja. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Dia sudah siap mental ketika memberitahu Tian Huilan. Jika bukan karena ada hal lain yang harus dia lakukan, Profesor Tian pasti tidak akan memberitahu putrinya. Melihat nada suara ayah yang melembut, Tian Huilan menghela nafas lega. Dia ingin menanyakan kondisi ayahnya secara detail ketika Profesor Tian berbicara lagi. Huilan, ikut aku sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Oh, tentu saja. Tian Huilan menggantikan perawat wanita dan secara pribadi mendorong kursi roda ke dalam bangsal. Direktur dia dan yang lainnya tentu saja tidak akan terlalu peka untuk mengikuti mereka masuk. Mereka semua berdiri di depan pintu dan menunggu. Tian Huilan menutup pintu bangsal dan berbalik. Ayah, kenapa kamu keluar sendirian lagi? Bukankah aku sudah meminta Shen kecil untuk mengikutimu? Untungnya, kali ini hal itu tidak menimbulkan konsekuensi serius. Jika tidak, Profesor Tian memegang tangannya dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Huilan, aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Silakan, kata Tian Huilan cepat, berpura-pura mendengarkan dengan cermat. Tian Huilan tahu bahwa ayahnya selalu bersikap rendah hati. Selain beberapa rekan lama di universitas, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa dia adalah ayah wali kota Tian. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk meneleponnya kali ini, para dokter di rumah sakit rakyat kota pasti tidak akan mengenalinya. Jadi pasti ada sesuatu yang penting bagi ayahnya untuk melakukan ini.
kata Profesor Tian. Saya mampu membalikan situasi ini berkat seorang pemuda. Jika dia tidak memberiku pertolongan pertama, aku khawatir aku tidak akan bertahan sampai ambulans tiba. Kemudian, Profesor Tian menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Ketika Tian Huilan mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka penyakit ayahnya akan kambuh begitu berbahaya kali ini. Sekarang, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, dan dia sangat takut. Kalau begitu kita benar-benar harus berterima kasih padanya, kata Tian Huilan. Profesor Tian mengangguk dan melanjutkan. Itulah yang saya bicarakan. Namun, pemandangannya sangat kacau, dan pemuda itu tidak mau meninggalkan rincian kontaknya. Meskipun saya memberinya kartu nama saya khawatir dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Oleh karena itu, segera atur seseorang untuk menyelidiki identitas pemuda tersebut. Kita harus berterima kasih padanya dengan benar nanti. Tian Huilan langsung berkata dengan serius. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Ada banyak kamera pengintai di tempat kejadian, dan Xia Ruofei bahkan membeli tiket bus di konter. Dengan status Tian Huilan, tentu saja mudah untuk mengetahui identitasnya. Ayah, jika tidak ada yang lain, kamu bisa istirahat di sini. Jangan katakan apapun tentang pemecatan, lanjut Tian Huilan. Ketika dia mendengar bahwa penyakit Profesor Tian sangat serius, jantungnya sudah berdebar kencang. Dia bersikeras agar Profesor Tian tinggal di rumah sakit. Tian Huilan membantu Profesor Tian berbaring di tempat tidur. Setelah menutupinya dengan selimut, dia diam-diam meninggalkan bangsal. Direktur He dan Direktur Chen dari Departemen Kardiologi masih menunggu di depan pintu. Ketika mereka melihat Tian Huilan keluar, mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Tian Huilan melambai pada mereka lalu berkata kepada sekretarisnya. Wu kecil, kemarilah sebentar. Sekretaris wanita, Wu Liqing, dengan cepat berjalan ke sisi Tian Huilan dan bertanya dengan hormat. Wali Kota Tian, apa instruksi Anda? Tian Huilan memberitahu kecil apa yang diperintahkan Profesor Tian kepadanya dengan suara rendah, lalu berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, pergi dan ambil alih ini sekarang. Saya ingin melihat hasilnya sebelum pekerjaan berakhir sore ini. Ya, kata Wu sambil bergegas meninggalkan rumah sakit. Setelah Tian Huilan selesai mengatur urusan Profesor Tian, dia berjalan menuju Direktur He dan Direktur Chen dan bertanya. Tolong beritahu saya tentang penyakit ayah saya. Direktur He dan Direktur Chen sama-sama menunjukkan ekspresi aneh, tetapi mereka segera sadar kembali. Direktur Chen dengan cepat berkata, Wali Kota Tian, mari kita bicara di kantor saya. Alasan kenapa ekspresi mereka sedikit aneh adalah karena mereka baru saja mendiskusikan kondisi Profesor Tian. Setelah Tian Huilan dan Profesor Tian memasuki bangsal, Direktur He menarik Direktur Chen ke samping untuk memahami situasinya. Direktur Chen awalnya bingung dengan kondisi Profesor Tian. Namun, karena Tian Huilan dan Profesor Tian hadir, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Direktur He bertanya, dia secara alami menumpahkan semuanya. Ternyata pemeriksaan Profesor Tian menunjukkan tidak ada yang salah dengan hatinya. Terlebih lagi, semua indikatornya cukup baik untuk usia Profesor Tian. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung sama sekali. Namun diagnosa dokter di rumah adalah infark miokard akut. Saat ambulans tiba di lokasi kejadian, meski situasinya tidak terlalu kritis, gejalanya sudah terlihat jelas. Hal ini tercermin dalam laporan panggilan rumah. Itu seharusnya infark miokard akut. Justru karena dua hasil yang bertentangan inilah Direktur Chen menjadi bingung. Tidak mungkin seorang dokter rumahan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, dan hasil pemeriksaannya ada di sini. Benar-benar tidak ada cara untuk menjelaskannya. Sebenarnya, Direktur Chen tidak mengetahui bahwa larutan kelopak yang diberikan Xia Ruofei kepada Profesor Tian memiliki efek ajaib pada semua jenis penyakit. Namun, Xia Ruofei khawatir hal itu akan mengejutkan dunia, jadi dia tidak menggunakannya banyak. Kalau tidak, Profesor Tian akan baik-baik saja. Karena itu juga ketika dokter darurat tiba di tempat kejadian, Profesor Tian masih mengalami beberapa gejala infark miokard. Tetapi ketika ambulans kembali ke rumah sakit, larutan kelopak telah bekerja sepenuhnya, dan luka di jantung Profesor Tian telah sembuh total. Direktur He dan Direktur Chen juga saling memandang dengan bingung, tidak dapat mengambil kesimpulan.
Dia tidak bisa memberitahu wali kota Tian bahwa tidak ada yang salah dengan ayahnya dan jantungnya lebih sehat daripada kebanyakan orang, bukan? Dia jelas pingsan dan dikirim ke rumah sakit. Mungkinkah dia berpura-pura sakit? Selain itu, siapa yang dapat memikul tanggung jawab jika ada masalah di kemudian hari? Dia adalah ayah wali kota Tian. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di kantor Direktur Chen, mereka hanya bisa samar-samar saat melapor ke Tian Huilan. Mereka mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, masalahnya tidak terlalu serius dan menyarankan agar dia tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi. Pada saat yang sama, mereka akan meresepkan obat untuk penyembuhannya. Ketika Direktur He dan Direktur Chen melapor kepadanya, pasti ada beberapa jargon teknis yang tercampur, sehingga Tian Huilan tidak memahaminya sepenuhnya. Namun yang perlu dia ketahui hanyalah nyawa ayahnya tidak dalam bahaya. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Tian Huilan semakin berterima kasih kepada pemuda yang telah menghubungi ayahnya. Menurutnya, pemuda yang kebetulan mendapat pertolongan pertama serangan jantung itulah yang menyelamatkan nyawanya pada waktunya. Tian Huilan yang sedang sibuk dengan pekerjaan berterima kasih kepada Direktur He dan Direktur Chen setelah mendengarkan laporan tersebut. Kemudian, dia kembali ke bangsal untuk berbicara dengan ayahnya sebentar. Dia mengingatkannya untuk mengikuti instruksi dokter dan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari sebelum meninggalkan rumah sakit dan kembali ke pemerintahan kota. Xia Ruofei, yang tidak tahu bahwa dia telah menyelamatkan ayah wali kota, baru saja tiba di terminal bus di Kabupaten Changping. Yang ada dalam pikirannya hanyalah merawat Ibu Huzi.